ibadah online Abi Petamburan. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, persiapkan diri kamu dengan baik. Kamu sudah mandi, kamu sudah gosok gigi, dan jangan lupa berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik, ini adalah ibadah, jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah teman-teman. Jesus bless you. Bye-bye. Hai Kak Dian. Halo Kak Yana. Kak Dian udah siap belum? Udah dong. Kalau gitu kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah semua. Halo adik-adik. Nah adik-adik dan juga Kak Dian, hari ini kita mau merayakan Paskah. Yeay. Ayo siapa yang tahu apa sih arti Paskah itu? Tahu sih Kak, tapi gimana kalau sekarang kita mau dengarkan dari teman-teman apa sih arti dari Paskah itu sendiri? Oke kalau gitu kita dengerin ya Kak Dian ya. Ayo, let's go. Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Ia disalibkan, mati dan dikuburkan untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari ketiga ia bangkit. Itulah yang disebut Paskah. Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian untuk menebus dosa manusia. Paskah bagi saya adalah hari memperingati penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Paskah bagi saya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan bangkitnya Tuhan Yesus, kita diberi kehidupan yang baru. Di sekolah minggu kita biasa mencari telur. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin nih dari teman-teman. Jadi hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, berarti Tuhan Yesus sudah menang dan sudah mengalahkan maut ya Kak? Betul, berarti Tuhan Yesus kita Hebat hebat. banget. Yeay. Shalom adik-adik. Kak, hari ini hari apa sih? Hari Minggu ya Kak? Terus ada hari apa lagi? Hari Paskah. Adik-adik, hari ini hari Paskah. Hari Paskah tuh apa sih Kak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul. Jadi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Yuk kita tepuk tangan yuk. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Dia mati bagiku, dia bangkit
rayakan. Ya, Rayakan apa Kak? kebangkitan Tuhan Yesus dong. Yuk mari kita rayakan. Yuk tepuk tangan yuk adik-adik. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali lagi Kak. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Apakah kebangkitan Tuhan kita? Yeay! Kak, kasih itu harus saling memaafkan gak sih? Betul, kasih itu memaafkan. Berapa kali ya Kak kira-kira? Gak terhingga deh, pokoknya kita harus maafin orang terus sih Kak ya. Iya betul. Kayak Yuk Tuhan adik-adik Yesus. kita nyanyi. Yuk. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Lagi yuk adik-adik. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari, tapi 70 kali 7 hari di dalam sehari, tapi 70 kali 7 hari di dalam sehari. Yeay! Jadi kita harus memaafkan ya Kak. Iya dong Kak, kayak Tuhan Yesus. Betul. Nah adik-adik sekarang kita mau menyaksikan drama dari teman-teman kita tentang pengampunan. Yuk kita mari. sama-sama saksikan. Yes, kita. Halo adik-adik, hari ini kita akan bertemu
bertemu dengan teman-teman baru, yaitu si cakep, si kaya, si gendut, si miskin, dan si murung. Dalam drama singkat berjudul Pengampunan. Adik-adik, pengampunan itu terkadang sulit untuk dilakukan. Butuh yang namanya pengorbanan. Mengorbankan harga diri, rasa malu, gengsi. Tapi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuk 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 ada sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari mami waktu ku ulang tahun. Itu dulu, sekarang papi mamiku udah lupa kalau hari ini aku ulang tahun. Aku kesel. Kalau ku setiap minggu pasti dapat mainan bagus dan mahal. Bapakku banyak duit. Pernah loh, aku dibeliin mainan dari luar negeri. Papaku kan konglomerat. Salah. Apa sih teman-teman? Konglomerat. Nah, itu konglomerat. Tapi sekarang papa lupa ulang tahunku. Kalau nanti papa mamaku punya waktu, aku akan minta dibeliin coklat yang enak dan mahal. Kalau saya sih maunya ada yang gak habis-habis, gak pernah rusak. Saya gak perlu beli, jadi gratis aja. Soalnya papa dan mama lagi gak punya uang untuk beli hadiah yang mahal. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan deh lo. Masa mau minta hadiah yang gak habis-habis, gak pernah rusak, dan gak usah beli? Mana ada hadiah seperti itu? Biar sampai dunia ini persegi, gak bakalan kamu dapat. Kita lihat aja nanti. Itulah yang dipikirkan mereka, hadiah. Tapi semua hadiah yang mereka pikirkan itu dapat rusak, habis, dan tidak bertahan dalam waktu yang lama. Hadiah ulang tahun, mungkin itu tinggal kenangan. Dulu papa mamaku selalu membelikanku hadiah. Tapi sekarang, jangankan hadiah, mereka bahkan tidak ingat kalau aku ada. Hai teman, kenapa kamu kelihatan sedih? Bukannya kamu hari ini ulang tahun? Happy birthday to you, happy birthday to you. Aku sedih, duduk sendiri. Papa pergi, mama pergi. Aku kehilangan papa dan mamaku. Apa? Maksudnya mereka meninggal? Enggak, mereka nggak meninggal. Tapi mereka terlalu sibuk Senin sampai Sabtu kerja, Minggu pelayanan. Aku sering tinggal sendirian. Sekarang aku ulang tahun mereka nggak ingat. Oh gitu, kirain. Ya udah, jangan sedih. Sebagai teman yang baik, aku akan menemanimu sekarang.
kita bisa melakukan sesuatu yang dapat membuat kita senang. Hatiku selalu gembira, bernyanyi syalalala. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Kita juga bisa membaca kisah-kisah tentang kebaikan Yesus dalam Alkitab. Tunggu, kamu ingat tentang Yesus? Iya dong, aku sangat mengasihi Yesus. Bukan itu maksudku, tapi kamu seperti Yesus. Dia mengasihi semua orang yang sakit, susah, menderita, dan kesepian seperti aku ini. Terima kasih. Oh ya? Ya Tuhan, kenapa aku tidak menyadari kalau aku sudah mendapat hadiah yang kekal itu? Apa? Kamu sudah mendapatkan hadiah yang kekal itu? Benar teman-teman, aku sudah mendapat hadiahnya. Wah, hebat. Kalau gitu, bagi dong. Hei, Dut, aku duluan. Aku dong yang duluan. Kan aku yang paling cakep. Tenang, sebenarnya kita semua bisa memilikinya. Hadiah yang kekal itu adalah namanya Yesus. Yesus, dia hapus air mata. Dia sembuhkan hati luka dan memberi kelepasan. Dia sanggup bebaskan kita semua. Demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu kan? Hadiah itu bisa kalian miliki bila kalian mau menerima Yesus di dalam hati kalian. Aku mau. Aku mau. Aku juga. Nah, hadiah yang termahal itu adalah pengampunan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, termasuk mengampuni orang tua kita. Nah, adik-adik, hadiah yang termahal untuk kita adalah pengampunan Allah atas dosa-dosa kita. Kita pun harus mengampuni orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kekal hingga selalu.
katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu di dalam hidupku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga. Sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kakak bawakan berjudul pengampunan. Nah adik-adik, pengampunan itu apa sih? Pengampunan itu artinya kita membebaskan seseorang dari rasa bersalahnya. Jika teman kita melakukan suatu kesalahan, itu sama aja dengan kita memberikan beban kepada dia. Kalau kita tidak mengampuni ya, kita mengikat dia atau memberikan beban kepada dia di dalam hatinya atau di dalam hidupnya. Tetapi jikalau kita mengampuni, maka kita sama saja dengan membebaskan teman kita dari rasa bersalah itu atau dari dosanya. Nah, seperti yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni orang lain supaya kita juga diampuni. Nah, gitu ya. Sampai berapa kali Kak kita harus mengampuni orang? Nah, firman Tuhan katakan di dalam Lukas 17 ayat 4, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, lihat baik-baik adik-adik. Ayat ini mengatakan kepada kita jika teman kita 7 kali. Nah ini baru 7 kali ya. Contohnya kayak gini nih. Dia ngerusakin mainan kita. Terus dia bilang, aduh maaf ya mainan kamu rusak. Maka kita harus mengampuni. Kalau 1 kali mungkin kita bisa mengampuni ya. Kalau 7 kali dalam sehari, kayaknya susah juga ya. Nah tapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa setiap kali dia meminta maaf kepadamu, maka engkau pun harus selalu memberi maaf atau memberikan pengampunan kepada dia. Nah ini adalah hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
Karena kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab, yaitu tentang bapak yang mengampuni anaknya. Ya, disebutkan di dalam Alkitab atau diceritakan dalam Alkitab bahwa ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Satu kakak, yang satunya adik ya. Tapi yang adik ini atau si bungsu ini, dia meminta warisan yang menjadi haknya. Nggak apa-apa sih ya, bapaknya kasih, malah dibagi sama rata, kakaknya dapat, adiknya dapat. Tapi ada satu kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsu ini, yaitu dia menerima warisan tetapi dia tidak bertanggung jawab atas warisan yang diberikan oleh orang tuanya ini. Apa yang dilakukan adik-adik? Dia menghambur-hamburkan uang itu dan dia menghabiskan begitu saja. Dia tidak mengelola uangnya dengan baik. Dia pesta, mabuk-mabukan, ya, dia traktir teman, ya, segala sesuatu yang dia lakukan itu semuanya tidak bertanggung jawab. Dia tidak mengelola uangnya, harusnya dia mengembangkan uangnya adik-adik. Supaya apa? Supaya dia punya bekal di hari tua nanti. Tapi ini enggak, dia menghabiskan uang, dia memboroskan. Apa yang terjadi? Dia jatuh miskin. Karena di tempat dia pergi itu kotanya juga sedang ada bencana kelaparan. Uang dia habis, dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya dia jalan ke sana kemari untuk mencari pekerjaan. Akhirnya dia sampai di luar kota dan dia melihat ada sebuah peternakan babi. Nah, dia ingin bekerja di situ dengan harapan dia akan mendapat makanan supaya dia tidak mati kelaparan. Saat babi-babinya makan, dia juga ingin makan makanan babi. Karena apa? Karena dia sudah kelaparan adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Dia dimarahin. Jangan makan makanan babi, itu punya babi. Kamu apaan sih? Waduh, dia tambah menderita. Sudah lapar ya, sudah hampir mati karena kekurangan makanan. Apa yang terjadi? Dia mulai mengingat apa yang terjadi dengan semua hamba-hamba dari orang tuanya. Hamba-hamba yang ada di rumahnya itu waktu dulu ya tidak pernah kekurangan makanan. Mereka selalu makan, hidupnya enak, bisa tidur. Ini dia bajunya compang-camping, kotor, perutnya lapar, segala sesuatunya itu tidak enak deh pokoknya. Akhirnya dia berpikir, aku harus pulang nih ke rumah. Aku mau minta maaf sama papaku. Kalau papaku mengampuni, ya aku hanya mau supaya aku bisa jadi orang upahan di dalam rumahnya. Maksudnya jadi pembantu gitu adik-adik ya. Akhirnya dia bertekad untuk kembali ke papanya. Nah, sampai di rumah papanya ya, sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan terjadi. Apa itu adik-adik? Papanya lari menyambut dia. Dia pikir ya papanya bakal marah-marah nih, ya menghukum dia atau usir deh gitu. Karena dia sudah menghabiskan semua warisan yang diberikan oleh papanya. Ternyata bapaknya ini baik. Ya dia nyambut, dia gak mau dengar keluhan-keluhan anaknya. Malah dia panggil pembantunya. Ayo, tolong bantu anak saya ya supaya anak saya ini bisa mendapat yang terbaik. Di dalam Lukas 15 ayat 22 sampai 23 mengatakan begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Wow, yang dilakukan oleh papanya apa? Semua hal yang baik.
Di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa papanya mau mengampuni anaknya walaupun anaknya itu berbuat kesalahan. Siapa bapak itu? Bapak itu adalah lambang dari Tuhan yang mau mengampuni. Siapa anak bungsu itu adik-adik? Anak bungsu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetapi sudah melakukan banyak kesalahan, tidak mensyukuri anugerah yang Tuhan telah berikan. Mereka malah pergi jauh dari Tuhan, sudah diberkati Tuhan, malah melupakan Tuhan. Tapi ketika balik lagi, apa yang terjadi? Tuhan mau mengampuni. Hebat ya Tuhan ya. Coba kalau kita juga sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti apa yang Tuhan lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni? Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang yang murah hati itu dia akan bisa membuka hatinya untuk mengampuni orang lain adik-adik ya. Dia tidak melihat lagi kesalahan tetapi ada Ada hati Tuhan di dalam hidupnya sehingga dia bisa memperoleh kemurahan di dalam hidupnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, firman Tuhan katakan apa? Kamu harus ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jadi di sini firman-Nya katakan bahwa kita harus mengampuni orang lain karena Tuhan telah mengampuni kita gitu. Jadi kalau kita nggak mengampuni orang lain, dosa kita juga tidak bisa diampuni loh adik-adik. Wah, serem ya. Kalau kita mati di dalam dosa, kita tidak akan bisa masuk surga deh, ya kan? Tapi kalau kita mau masuk surga, kita harus mengampuni orang lain seperti Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Kita akan melihat pengorbanan Tuhan Yesus ya di atas kayu salib. Tuhan Yesus dibenci. Dia ditangkap, dia diadili, mereka memberikan kesaksian-kesaksian palsu sampai akhirnya dia harus disiksa, dicambuk, kepalanya dipakein mahkota duri, dia disalibkan. Apa yang orang-orang itu perbuat semuanya tidak baik. Karena apa? Pikirannya, hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Nah, orang yang tidak bisa mengampuni itu juga sama loh adik-adik. Mereka dikuasai oleh iblis, pikirannya, hatinya, sehingga ada selalu kebencian di dalam hati. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan pengampunan kepada kita. Walaupun Yesus diolok di atas kayu salib, mereka katakan begini, kamu katanya bisa membangkitkan orang mati, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, sekarang kamu disalib, kamu gak bisa turun sendiri, ayo turun dong, tunjukin kuasamu. Segala hal itu mereka mereka olok-olok ya, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terus mereka katakan lagi, ini kamu nih dulu yang katanya mau merobohkan bait Allah. Ayo sekarang dengan kekuatan apa kamu bisa turun dari atas salib itu? Ayo turun dong. Mereka mengolok-olok Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengampuni adik-adik.
Tuhan Yesus mengampuni mereka. Tuhan Yesus tidak membalas cacian mereka, tetapi Tuhan Yesus mengampuni. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Firman Tuhan katakan begini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, lihat nih adik-adik, walaupun orang berbuat jahat kepada Yesus, tapi Yesus masih mau mengampuni mereka apa yang diperbuat oleh mereka. Malah Tuhan Yesus sudah di atas kayu salib, mereka masih membuang undi, mereka masih bikin apa gitu, buang nomor gitu, siapa nih yang bakal dapat pakaiannya Yesus gitu. Itu suatu penghinaan loh adik-adik ya, untuk orang yang meninggal. Tapi Tuhan Yesus ampuni, luar biasa ya. Nah, kakak mau ingatkan, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang disebut sebagai orang Kristen, kita harus melakukan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Mungkin orang berbuat salah kepada kita itu rada berat ya, kesalahannya rada berat. Tapi ingat baik-baik, seperti Tuhan Yesus, kan kita orang Kristen ya, seperti Tuhan Yesus ya, kita harus mengampuni. Setelah kita mengampuni orang, maka kesalahan yang kita buat pun akan diampuni oleh Tuhan ya adik-adik ya. Tetap lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus di atas kayu salib mengorbankan dirinya untuk semua kesalahan kita. Kita kalau ada teman yang berbuat salah sedikit, ya kita mengampunilah ya. Kita mengampuni, jangan simpan kesalahan. Seperti kata firman Tuhan, gak boleh menyimpan kesalahan sampai matahari terbenam. Berarti apa? Tidak boleh lama-lama gitu ya. Boleh sih marah, boleh. Kesel boleh, tapi gak boleh lama-lama. Kita harus belajar untuk mengampuni. Siapa yang harus kita ampuni? Orang tua kita, ya, papa mama, kakak adik kita. Mereka kan pasti ada banyak kesalahan juga ya sama kita. Terus teman gitu ya. Atau mungkin orang yang tidak kita kenal gitu, nyebelin di jalan, ngapain begitu ya. Kita jangan dendam ya, gak boleh. Kata firman Tuhan apa? Kalau kita marah tidak boleh sampai matahari terbenam. Artinya itu gak boleh lama-lama adik-adik ya. Kita harus belajar untuk mengampuni. Emang sih mengampuni itu sesuatu yang sulit dikerjakan, tetapi kita harus berusaha ya. Selama kita masih hidup, kita harus berusaha mengampuni. Kesel boleh, marah boleh, tapi gak lama-lama. Kita harus belajar untuk mengampuni. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Adik-adik kan mau ya diampuni dosanya ya. Belajar untuk mengampuni. Nah, sebelum kakak tutup dengan doa, kakak kasih ayat hafalan ya untuk adik-adik supaya dihafal, yaitu Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, itu saja firman Tuhan yang kakak sampaikan. Selamat belajar untuk mengampuni orang dan Tuhan akan memberkati kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Engkau berkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Engkau yang menjamah hati mereka ya Tuhan. Jika mereka menyimpan dendam terhadap orang tua, terhadap saudaranya, atau terhadap temannya, Engkau ampuni mereka ya Tuhan, supaya mereka mendapat kelegaan di dalam kehidupan mereka karena mereka telah mengampuni. Engkau juga mau memberkati semua orang tua kami, semua orang tua dari anak-anak, biar mereka terus diberkati dan terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib, dan Engkau telah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu adalah iman dan percaya kami sebagai orang-orang Kristen ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan berkati semuanya. Adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita harus saling mengampuni ya. Jadi tidak boleh yang namanya saling mendendam. Iya, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Betul sekali. God has blessed us young people. We have now returned to God's house. Hear the love of the church we lead. We read God's words, pray, draw near to Him. How joyous it is to be with God. His words guide us and protect us. Keep us away from worldly lures. We're now not lost in online games. We follow God, walk in light's path. Live before Him, enjoy His love. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. With all of our being, we praise You. Almighty God, we all praise You. Every day we enjoy God's grace. Fellowship of truth brightens our hearts. We cast off all lies and deceit, and we practice being honest. It's joyous to practice God's words. Today we live before God. No lies, deceit, we're pure, honest, and we're lively and innocent. Having God's guidance and blessings. Happily we grow in God's love. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. With all of our being, we praise You. With all of our being, we praise You. Almighty God, we all praise You. Almighty God, we thank and praise You. Almighty God, we thank and praise You. With all of our being, Wah, Kak Dian lihat deh di belakang banyak banget telurnya. Banyak banget. Bagus-bagus banget lagi. Iya, aku mau ambil satu. Oke, aku juga ambil satu kalau gitu. Nah adik-adik, tugas hari ini adalah menghias telur dan menggambar bertemakan Paskah. Jadi adik-adik harus buat yang paling bagus. Dan dikumpulin hari ini ya. Ditunggu sampai jam 6 sore melalui foto Nah, kirimin ke grup kelas masing-masing. jangan sampai terlambat ya adik-adik. Iya. Karena ada hadiah yang luar Menarik. biasa. Yeay. Dan akhir kata, Selamat pagi.
Paskah. Happy Easter. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Nah, adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati ya. Iya dong Kak. Pasti. Nah, adik-adik, kakak berdua mau ngucapin selamat ulang tahun Selamat buat ulang adik-adik tahun. yang berulang tahun di minggu ini. Betul. Semoga semakin apa Kak? Sehat terus. Amin. Pintar di sekolah. Amin. Berprestasi deh pokoknya. Amin banget. Sayang orang tua, sayang keluarga semuanya. Sayang Tuhan Yesus juga dong Oh, Kak. itu pasti. Iya dong. Nah, adik-adik, kakak juga mau ingetin tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa Kak? Pakai masker atau face shield. Terus, Cuci tangan atau pakai hand sanitizer. yang terakhir, Jaga jarak. nah adik-adik, sampai di sini dulu ibadah Paskah Abi hari ini. Kakak mengucapkan selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Kita nyanyi yuk. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Iya dong Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi